Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Cynthia Pilah dengan NPM 130111089. Pada kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fit jantung pada pasien dewasa. Baik Bapak, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada jantung Bapak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan profesional mungkin ya Pak. Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan mengeringkannya. Kemudian, pastikan untuk pemeriksaannya berdiri pada sisi kanan dari pasiennya. Pertama, saya akan melakukan pengukuran tekanan vena jugularis. Caranya, pertama, posisikan pasien dalam posisi yang nyaman. Kemudian, gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoidnya relaksasi. Lalu, angkat kepala tepat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Lalu, saya akan meminta pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dari pemeriksa. Bapak silakan menghadap ke kiri. Kemudian, saya akan memeriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Boleh hadap kanan, Pak. Kemudian, saya akan mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Boleh hadap kiri lagi, Pak. Berikut titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan yang dapat saya identifikasi. Kemudian, saya akan meletakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan dan juga penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Lalu, saya akan menghitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Yang pertama, saya akan menilai amplitudo dan konturnya. Caranya, yang pertama, pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan dielevasi sebanyak 30-45 derajat. Lalu, saya akan menginspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Kemudian, saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri saya pada arteri karotis kanan, yaitu pada sepertiga bagian bawah leher, dan kemudian saya akan menekannya ke arah posterior untuk merasakan pulsasinya. Untuk memeriksa arteri karotis yang kiri, saya akan menggunakan jari telunjuk dan tengah tangan kanan saya. Kemudian, saya akan meningkatkan tekanan saya hingga merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Yang kedua, saya akan menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat mempalpasi, saya akan mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Kemudian, saya akan mendengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Saya akan meletakkan bagian diafragma dari stetoskop pada area karotis. Kemudian, saya akan menginstruksikan pasien untuk menahan nafasnya. Bapak boleh tahan nafasnya, Pak? Baik, silakan nafas lagi, Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis. Langkah pertama, posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Kemudian, saya akan memfleksikan siku pasien pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Lalu, saya akan meletakkan tangan saya di bawah siku pasien. Kemudian, saya akan menggunakan jari telunjuk dan tengah saya untuk merasakan pulsasi arteri brachialis yang terletak di medial dari tendon bicep. Selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama adalah inspeksi. Inspeksi sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kemudian, pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Kemudian, tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi telentang. Umumnya, titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela iga keempat dan 5.
Kedua adalah palpasi. Caranya, saya akan menggunakan bantalan jari saya untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel mungkin dapat menyebabkan jari Anda terakat. Kemudian, saya akan memeriksa getaran atau thrill dengan menekan pangkal telapak tangan saya secara kuat pada dada pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventrikel kiri. Pertama, saya akan menentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang. Apabila gagal untuk menentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang, maka saya akan memposisikan pasiennya dalam posisi lateral dikubitus kiri. Bapak boleh badannya berbelok ke kiri? Kemudian, saya akan menginstruksikan pasiennya untuk membuang nafas secara penuh dan menahannya selama beberapa saat. Pak, boleh buang nafasnya, Pak. Lalu tahan ya, Pak. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral. Kemudian, nilai lokasi dan amplitudo titik impuls maksimum. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum di lokasi ventrikel kanan. Caranya, pertama posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Kemudian, saya akan melokasikan ujung jari saya pada sela iga ketiga, 4, dan 5. Kemudian, saya akan menginstruksikan pasiennya untuk mengembuskan nafas dan kemudian menahannya agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Pak boleh mengembuskan nafasnya dan kemudian ditahan ya, Pak. Yang ketiga adalah perkusi. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri ke medial atau menuju ke sternum. Perubahan bunyi perkusi dari sonar ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Kemudian, batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Lalu untuk batas atas jantung terdapat pada sela iga kedua. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Untuk area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup tricuspid berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus. Dan area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan tes untuk edema. Tes ini dilakukan dengan menekankan jari pada area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika edema pitting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Sekian video pemeriksaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.